Permisi, atas nama Mbak Hairunisa. Iya Bu, saya. Mari ikuti saya Bu. Baik Mbak, perkenalkan nama saya Isna Nurkasana. Saya ahli gizi di sini. Iya Mbak, perkenalkan nama saya Hairunisa. Oh, jadi Mbak Hairunisa ini biasanya dipanggil siapa ya? Mbak atau gimana biar lebih mudah? Saya biasanya dipanggil Nisa. Oh, berarti saya panggil Mbak Nisa saja ya. Baik Bu. Oh, jadi Mbak Nisa, sebelum kita melakukan konseling gizi, kita pertama-tama melakukan pengukuran dulu ya. Mari ikuti saya. Baik Mbak. Baik, kita akan melakukan pengukuran berat badan dulu ya Mbak. Baik Mbak. Bisa berdiri di timbangannya. Aksesorisnya kalau ada dilepas dulu. Nggak ada. Biar saya lihat ya. Jadi berat Mbak Nisa 41. Oke. Baik, selanjutnya kita melakukan pengukuran tinggi badan ya Mbak. Baik Mbak. Mbaknya bisa nyender di tembok tegap. Ya. Jadi tingginya 147. Kemudian kita melakukan pengukuran rentang lengan ya Mbak. Bisa berdiri di sini. Ya, tangannya boleh dibuka. Yang rasa aja. Ya, dirata ini. 147. Oh. Baik, bisa duduk lagi Mbaknya. Baik Mbak. Kemudian kita mengukur lilainya dulu ya Mbak. Tangannya boleh diginiin. Gini. Ya. Permisi ya Mbak. Silakan Mbak. Oh, 25. Ya. Dari pengukurannya udah selesai Mbak. Nah, jadi tadi kita udah selesai melakukan pengukuran ya Mbak. Dan sekarang kita bisa lanjut ke konsultasi gizinya. Baik Mbak. Jadi Mbak Nisa bisa menceritakan keluhan-keluhan yang dirasakan. Terus nanti untuk data yang udah kita terima bisa dijamin kerahasiaannya. Jadi Mbak Nisa nggak apa-apa, jujur aja. Baik Mbak. Jadi kemarin malam saya diare. Oh, keluhannya apa aja ya Mbak selama diare? Jadi saya sering buang air besar, kemudian saya mual, sakit perut, merasa pusing dan tidak selera makan. Oh, jadi Mbak itu mengalami diare ya sejak kemarin malam. Kalau boleh tahu sudah berapa kali Mbaknya BAB selama tadi malam dan sampai hari ini? Saya sudah sampai 10 kali. Oh, 10 kali. Mohon maaf Mbak, sebelumnya saya boleh memeriksa suhu tubuh dan detak nadinya dulu? Silakan Mbak. Iya. Jadi ini termometernya boleh diukur di ketiaknya Mbak, boleh? Oh, jadi suhu Mbak Nisa normal aja ya, 30 derajat Celcius. Kemudian untuk detak nadinya, jadi detak nadinya Mbak Nisa 100 kali per menit, normal aja berarti. Baik Mbak.
Kalau boleh tahu, Mbak Nisa apa ada makanan kesukaan atau makanan yang tidak disukai ataupun ada alergi gitu? Jadi saya suka makan makanan yang pedas. Makanan pedas terus Mbak? Dan saya juga hampir tiap hari makan pentol yang dari pale-pale gitu. Gitu ya. Kalau untuk makanan yang tidak disukai dan alergi, rasanya tidak ada, Bu. Oh iya Mbak. Kalau boleh tahu makanan Mbak Nisa kemarin apa aja ya, mulai dari sarapan sampai makan malamnya? Iya Bu, bisa. Saya jarang sarapan. Jadi Mbak Nisa jarang sarapan? Biasanya saya makan 2 kali sehari saja. Iya. Terus kalau makan siangnya Mbak Nisa makan apa kemarin? Kalau untuk makan siangnya saya kemarin makan nasi, ayam geprek, sama tempe goreng dan air es. Kalau untuk nasinya biasanya Mbak Nisa makannya seberapa? 1 centong atau 2 centong? Biasanya kalau untuk nasi saya 1,5 centong, Bu. 1,5 centong. Di sini saya ada contoh centong nasinya. Apakah nasinya penuh atau cuman sedikit atau seberapa Mbak? Nggak terlalu penuh, biasanya sedang saja, Bu. Oh, jadi sedang aja ya? Iya. 1,5 centong kan? Oh ya. Kemudian untuk ayamnya itu potongannya besar, kecil atau sedang? Ukuran ayam sedang, Bu. Cabenya 5. Oh, cabenya 5 ya? Iya. Terus kalau untuk ukuran tempe gorengnya seberapa ya Mbak? Atau yang sedang segini kah? Atau yang besar atau yang kecil-kecil? Potong sedang gitu, Bu. Oh, potong sedang. Kemudian untuk makan sorenya Mbak Nisa ada makan apa aja? Untuk kemarin sore saya makan pentol dan rujak, Bu. Pentolnya berapa banyak? Saya belinya 15.000, Bu. 15.000 itu dapat berapa tusuk? Biasanya 15.000 dapat 15 pentol, Bu, yang besar. Untuk saus pentolnya Mbak biasanya pakai atau enggak? Pakai, biasanya pedas, Bu. Sausnya pedas ya. Rujaknya buahnya apa aja ya Mbak? Biasanya saya pakai mangga muda, pepaya, dan nanas. Untuk saus rujaknya Mbak biasanya pakai garam sama sama cabe atau saus yang dari pale rujak atau bikin sendiri? Saya biasanya bikin sendiri, Bu. Biasanya pakai gula merah, gula pasir, cabai rawit, baru dikasih air sedikit sama garam. Oh, jadi bikin sendiri sausnya. Kalau untuk makan malamnya kemarin Mbak Nisa makan apa aja? Saya makan nasi, ikan balado, ya, tumis kangkung, sama minumnya air putih, Bu. Oh, kalau nasinya 1,5 entong lagi atau berapa? Nasinya 1 entong sedang, Bu. Terus untuk ikan baladonya itu ikannya apa ya Mbak? Ikan nila. Oh, ikan nila. Untuk ikan nilainya potongannya gimana ya Mbak? Kecil, sedang, atau yang besar? Untuk ikan nilainya saya potong sedang, Bu. Terus kalau untuk tumis kangkungnya itu berapa banyak Mbak biasanya? Saya makan sayur 1 sendok. 1 sendok sayur? Iya, 1 sendok sayur. Itu habis kan Mbak sayurnya? Oh, sudah itu aja Mbak Nisa makannya atau ada makanan lain sehabis makan malam? Tidak ada. Oh, baik. Mbak Nisa bisa ditunggu sebentar, saya ingin mendiagnosis hasil dari yang kita konseling tadi. Bentar ya Mbak. Iya, baik. Mbak, jadi setelah saya melakukan diagnosis gizi tadi Mbak, keluhan Mbak Nisa tadi diare kan? Iya, benar sekali. Selain diare, pas saya menghitung asupan zat gizinya Mbak Nisa, ternyata asupan zat gizi Mbak Nisa itu
tidak seimbang. Jadi Mbak Nisa tahu nggak apa itu diare? Kurang tahu Mbak. Ini bisa dilihat letaknya. Jadi diare itu adalah BAB dalam bentuk yang encer ya Mbak. Jadi diare itu bisa disebabkan karena makanan atau minuman yang Mbak Nisa konsumsi itu terkontaminasi bakteri, virus, ataupun jamur. Atau bisa juga terjadi karena Mbak Nisa itu alergi sama susu. Seperti itu ya Mbak. Iya. Kemudian cara mengatasi diare di rumah itu bisa dengan banyak minum cairan. Cairan yang seperti apa ya Mbak? Jadi cairannya itu nggak cuma air putih aja Mbak, bisa dengan mengkonsumsi kayak sayuran yang berkuah seperti sayur sop atau sayur bening. Bisa juga dari air tajin atau sari buah ataupun jus buah gitu. Jadi nggak cuma air putih aja. Jadi tanda-tanda diare itu tadi sering buang air besar, terus BAB-nya itu bentuknya encer. Kemudian berat badan turun, sering merasa haus, lemas, juga pusing, terus juga sakit perut kayak Mbak Nisa yang alamin tadi kan. Kemudian bahaya dari diare itu bisa menyebabkan kekurangan cairan yang bisa menyebabkan badan tuh jadi lemas. Kemudian cara mencegah diare itu bisa dengan menggunakan air yang bersih, kayak misalnya mandi menggunakan air yang bersih, cuci piring air bersih gitu ya Mbak. Kemudian untuk buang air biasakan di WC. Kemudian cuci tangan pakai sabun sebelum makan ataupun apa ya Mbak. Iya Mbak. Oh iya Mbak, di sini saya juga menyarankan agar Mbak Nisa memperbaiki pola makannya ya Mbak. Dibiasakan untuk sarapan pagi. Baik Mbak. Jadi makannya 3 kali sehari ya Mbak. Oke. Dan selama diare Mbak Nisa ini masih berlangsung, saya harapkan jangan dulu mengkonsumsi makanan yang pedas sama jajan sembarangan kayak pentol tadi. Saya usahakan Mbak. Oke. Sampai di sini apakah Mbak Nisa paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham Mbak. Di sini saya tadi ada membuat menu makanan untuk Mbak Nisa selama 1 hari. Nah, Mbak Nisa bisa dilihat ya. Sarapannya bisa bubur nasi dengan suiran ayam, terus telur rebus, tempe bacem, sama pepaya potong. Kemudian untuk snack paginya bisa makan bubur kacang hijau. Kemudian makan siangnya nasi tim, pepes tahu, sayur sop daging cincang, wortel, dan jus jeruk. Kemudian untuk snack sorenya Mbak Nisa bisa puding labu, bisa makan puding labu. Terus untuk makan malamnya nasi tim, bola-bola ayam, sayur sop, dan jus tomat. Oke Mbak. Ada yang ingin ditanyakan Mbak mengenai menunya? Kenapa harus tim dan bubur ya Mbak? Oh, jadi Mbak Nisa ini kan ada gejala mual kan? Ya. Nah, jadi bubur sama nasi tim ini untuk mengurangi rasa mualnya Mbak Nisa gitu, biar gak terlalu mual kalau makan. Dan juga bubur nasi dan nasi tim ini kan lunak, jadi bisa cepat diserap oleh tubuh Mbak Nisa biar nggak lemas lagi. Jadi apa ada yang ditanyakan lagi mengenai konsultasi hari ini? Tidak ada Mbak. Apa Mbak Nisa udah bisa mengerti konseling hari ini? Bisa Mbak. Kalau bisa coba diulang apa aja yang udah kita konselingkan tadi. Jadi saya harus menerapkan pola hidup sehat. Iya, benar. Dan tidak mengkonsumsi makanan yang pedas selama diare. Kemudian saya juga harus selalu sarapan. Iya, benar. Saya kira Mbak Nisa udah paham. Berarti kita udahkan saja konseling kita hari ini. Makasih ya Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Mbak Nisa bisa datang lagi ke sini kalau misalnya keluhan belum juga sembuh dalam 3 hari ya.
Oke mbak, left nya bisa aja dibawa pulang mbak. Makasih mbak. Makasih, mari saya antar.